Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfaiza dari Prodi Geografi Lingkungan dengan NIM 235222402 GE 10335. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi dan penjelasan mengenai penerapan variabel random pada bidang geografi pada jurnal pemodelan kerugian bencana banjir akibat curah hujan ekstrim menggunakan FVT dan Copula karya Prayoga dan Andika. PPT ini dibuat oleh yang pertama ada Anindita KD, yang kedua ada Frisyanda L, yang ketiga ada Nabila Faiza yaitu saya sendiri, dan yang keempat ada Sri Indah Arifani. Tujuan penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, mendapat estimasi parameter pada pemodelan spasial extreme value dengan pendekatan copula spasial untuk curah hujan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang kedua adalah untuk mengetahui dependensi spasial curah hujan antara Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ketiga ada untuk mendapatkan model kerugian akibat bencana banjir di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berdasarkan pemodelan spasial extreme value dengan pendekatan Copula. Nah, jenis variabel random yang dirumuskan pada jurnal ini itu menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada metode extreme value theory, dan yang kedua ada metode Copula. Metode pertama, FVT itu memiliki kegunaan untuk memodelkan peristiwa-peristiwa ekstrim yang jarang terjadi, tetapi memiliki dampak yang besar. Tujuannya untuk mengestimasi peluang suatu kejadian ekstrim dengan melihat ekor distribusinya. Kemudian implementasinya itu untuk memodelkan kerugian bencana banjir akibat curah hujan ekstrim. Metode kedua, Copula itu memiliki kegunaan untuk menghubungkan suatu fungsi distribusi multivariat dengan marginal. Tujuannya untuk menggambarkan kekuatan ketergantungan antara pasangan variabel spasial. Implementasinya untuk menggambarkan ketergantungan antar variabel curah hujan dan kerugian bencana banjir. Nah, penggunaan 2 metode tersebut itu tuh melibatkan variabel random discrete, yaitu distribusi Poisson dan distribusi binomial negatif untuk mengetahui estimasi parameter curah hujan dan kerusakan yang diakibatkan. Yang pertama itu distribusi Poisson merupakan suatu distribusi yang dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadiannya itu kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskret. Yang kedua, ada distribusi binomial negatif yang memiliki banyak sekali cara dalam hal pendekatan, karena distribusi ini adalah hasil percobaan Bernoulli yang diulang sampai mendapatkan sukses kekal. Binomial negatif itu merupakan distribusi campuran Poisson gamma. Nah, distribusi gamma sendiri dapat mengakomodasi overdispersi pada Poisson karena tidak mengharuskan dalam kondisi equidispersi pada penerapannya. Penggunaan variabel random dalam penelitian. Distribusi Poisson dan distribusi binomial negatif digunakan untuk melakukan estimasi parameter terkait data rumah rusak akibat banjir. Bisa dilihat pada tabel yang tertera pada PPT, di situ sudah diberitahukan menggunakan distribusi Poisson dan distribusi binomial negatif dan mendapatkan hasil yang tertera pada PPT. Nah, pada distribusi Poisson itu terlihat tidak menggunakan parameter kedua. Parameter keduanya tidak ada, sedangkan pada distribusi binomial negatif itu memiliki 2 parameter. Nah, penerapan distribusi Poisson pada penelitian ini digunakan karena data rumah rusak yang digunakan memiliki banyak nilai nol, di mana distribusi Poisson tadi itu yang memiliki probabilitas kecil. Kemudian distribusi Poisson ini kan hanya mempunyai satu parameter, lambda, yang merupakan rata-rata banyaknya kejadian. Distribusi Poisson itu dapat dinyatakan dalam rumus yang tertera pada PPT. Kemudian penerapan binomial negatif pada penelitian ini
Yaitu distribusi binomial negatif itu memiliki dua parameter, yaitu R yang merupakan jumlah kegagalan sebelum keberhasilan ke K, dan P yaitu probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan. Nah, rumus distribusi binomial negatif itu dapat dinyatakan seperti yang tertera pada PPT. Penentuan distribusi data rumah rusak. Kedua distribusi tersebut itu menghasilkan nilai AIC distribusi binomial negatif yang lebih kecil dibandingkan nilai AIC distribusi Poisson. Nilai AIC sendiri adalah penduga kesalahan prediksi dan kualitas relatif modal statistik untuk kumpulan data tertentu. Nilai ini bertujuan untuk menentukan model mana yang terbaik digunakan untuk mengestimasi data rumah rusak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi yang paling baik digunakan untuk data rumah rusak adalah distribusi binomial negatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menggunakan teori nilai ekstrim FET dan metode Copula, penelitian ini berhasil memodelkan hubungan antara curah hujan ekstrim dan kerusakan rumah akibat banjir di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan adanya dependensi spasial antar provinsi dengan hubungan positif antara curah hujan dan kerusakan rumah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta hubungan negatif di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak banjir pada kerusakan rumah dan dapat digunakan untuk pengembangan strategi mitigasi resiko bencana yang lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.